Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damas Nauli dengan nomor NPM 1831 12765 dengan mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS saya. Yang pertama soalnya sistem informasi dalam penerapannya perlu mengetahui siapa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa sajakah kategori pengguna menurut kategori Horton. Klasifikasi pemakai yang digunakan didasarkan pada kategori Horton, yaitu yang pertama, pemakai baru adalah pemakai yang tidak mengetahui sintaksis mengenai komputer dan perangkat lunak, serta penggunaan yang minim tentang tugas yang dibebankan. Yang kedua yaitu pemakai kadang-kadang adalah pemakai yang mengetahui cara bekerja dengan sistem pada suatu saat, namun terkadang lupa akan perintah dan prosedur yang esensial. Yang ketiga yaitu pemakai transfer adalah pemakai yang telah mengetahui cara bekerja dengan sistem, mereka tinggal mencoba mentransfer pengetahuannya ke sistem yang baru. Yang keempat yaitu pemakai ahli pemakai yang memahami cara bekerja dengan sistem yang baru maupun dengan sebagian besar sistem-sistem yang lain. Tuntutan utama mereka adalah waktu respon yang cepat. Soal yang kedua yaitu coba jelaskan yang dimaksud dengan istilah berikut ini. Yang pertama dokumentasi perangkat lunak internal, yang kedua dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi perangkat lunak internal adalah penggabungan dokumentasi ke dalam kode program. Fasilitas seperti ini dianggap sebagai bahasa self-documenting. Contoh dari dokumentasi ini adalah program COBOL yang dapat terbaca seperti bahasa Inggris sederhana. Dokumentasi perangkat lunak eksternal, ada sejumlah form yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan program perangkat lunak. Setiap perusahaan biasanya menetapkan standar dokumentasi eksternal berbasis kertasnya sendiri yang disesuaikan dengan item-item yang dibutuhkan. Soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Yang pertama top-down testing yaitu merupakan metode pengujian di mana tahapan-tahapannya berlangsung dari atas ke bawah. Metode ini mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitektur. Yang kedua yaitu bottom-up testing adalah metode pengujian integration testing yang titik awalnya dimulai dari bawah dan berlanjut hingga ke atas. Yang ketiga yaitu regression testing, yaitu strategi berupa pengujian yang dilakukan dengan cara melakukan uji yang sebelumnya sudah pernah dilakukan pada suatu perangkat lunak. Yang keempat yaitu smoke testing, yaitu pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah perangkat lunak di-build untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijelaskan sebelum setiap tes fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat lunak membangun. Soal yang keempat yaitu ketika melakukan implementasi sistem ada berbagai cara. Coba jelaskan. Yang pertama, dalam kondisi apa pengembangan sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel? Pada metode konversi ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan setelah melalui masa tertentu. Jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera dihentikan. Cara seperti ini merupakan pendekatan yang paling aman, tetapi merupakan cara yang paling mahal karena pemakai harus menjalankan dua sistem sekaligus. Paralel atau parallel conversion adalah suatu pendekatan di mana baik sistem lama dan baru beroperasi secara serentak untuk beberapa periode waktu. Yang kedua atau B, dalam kondisi apa pengembangan sistem melakukan implementasi sistem dengan pengambilan keputusan cut over, yaitu menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Apabila ada sesuatu terjadi, bagian yang baru diterapkan dapat diganti kembali dengan sistem yang lama. Sistem baru diimplementasikan beberapa kali, yang secara bertahap dan sedikit-sedikit mengganti yang lama sehingga menghindarkan dari resiko yang ditimbulkan oleh konversi langsung dan memberikan waktu yang cukup bagi pemakai untuk mengasimilasikan perubahan. Soal yang kelima yaitu ada beberapa jenis sistem maintenance. Silakan Anda sebutkan dan jelaskan. Yang pertama corrective maintenance, yaitu jenis maintenance ini perlu Anda lakukan ketika terdapat sebuah hak dalam sistem informasi. Bug yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan pada sebuah perangkat lunak sehingga sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Bug berbeda dengan virus dan lebih
dikarenakan faktor kesalahan manusia baik itu dalam developer atau hal lainnya. Yang kedua ada adaptive maintenance, yaitu selanjutnya adalah ada adaptive maintenance, yakni lebih mengacu pada sistem yang dibuat harus mengadaptasikan perubahan di mana sistem informasi tersebut digunakan. Yang ketiga perspective maintenance, yaitu bentuk dari maintenance ini adalah melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas tanpa mengubah fungsi sistem informasi seperti semula. Yang kelima preventive maintenance, yaitu merupakan gabungan dari ketiga jenis di atas. Maintenance ini lebih merupakan tindakan pencegahan munculnya bug yang dapat mengganggu kelancaran dan sebuah sistem informasi. Soal nomor 6 yaitu sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi pengkonversian sistem baru. Yang satu itu instalasi langsung, yaitu konversi langsung, mengganti secara langsung sistem lama dengan sistem baru. Yang kedua itu instalasi paralel, yaitu sistem lama dan baru dijalankan secara bersamaan hingga pihak manajemen memutuskan sistem lama dapat ditutup. Yang ketiga itu instalasi hanya pada saat lokasi atau konversi pilot. Sistem dicoba dijalankan pada satu lokasi dan staf berpengalaman atau senior memutuskan jika dan bagaimana sistem baru seharusnya digunakan di seluruh organisasi. Yang keempat itu instalasi bertahap, yaitu proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan yang hanya memiliki satu atau lebih sedikit komponen fungsionalitas dan secara gradual perkembangan hingga ke seluruh sistem. Di sini saya bentar. Sekian yang dapat saya jelaskan jawaban soal UAS saya dengan nomor NPM ganjil dan soal UAS yang ganjil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.